Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit. Segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu pekan Paskah ketiga ini, Yesus untuk kesekian kalinya menyatakan diri kepada murid-murid supaya mereka menjadi saksi dan juga memberi kesaksian bahwa Yesus yang telah bangkit itu benar-benar telah kembali ke dunia dengan tubuhnya yang mulia. Karena itu mereka yang melihat menjadi saksi, gereja harus benar-benar punya keberanian untuk mewartakan dan memberikan kesaksian tentang Yesus itu. Karena ini sangat krusial. Mengapa? Karena dengan kebangkitannya itu Dia akan menebus dosa semua orang. Mengapa dikatakan Yesus menebus dosa semua orang? Bukan hanya dosa orang Yahudi, bukan hanya dosa orang-orang para pengikutnya, tetapi semua orang. Karena itu Dia datang juga untuk memberi keselamatan kepada semua orang. Itu berarti bahwa apakah Yesus akan menyelamatkan
orang yang tidak Kristen atau Katolik, Romo? Ya gampang aja lah jawab begitu itu. Lah, semua orang berdosa enggak? Mana ada orang tidak berdosa? Karena itu dia dinyatakan sebagai penebus dosa manusia. Emang kalau orang itu orang Amerika, dia tidak manusia? Kalau dia dari Arab, emang dia tidak manusia? Kalau Anda orang Tandes, emang tidak manusia? Lah apa itu kalau Anda orang Tandes tidak manusia? Ya. Karena itu dikatakan bahwa dia tidak datang untuk menebus dosa satu bangsa. Tidak, tetapi semua orang. Masalahnya semua orang itu berdosa. Itulah sebabnya Yesus harus disalibkan dan wafat. Orang Tandes menyalibkan Yesus enggak? Hah? Lu ngowah. Orang Tandes ini loh menyalibkan Yesus enggak? Hah? Menyalibkan? Endi? Emang kowe njupuk paku mbok jeblok-jeblok gitu loh. Semua orang menyalibkan Yesus gara-gara bukan soal Anda datang ke situ terus maku, ya itu kan simbolis. Tetapi setiap orang manusia yang berdosa itu menyalibkan Yesus. Nggak perlu Anda ambil palu, ambil paku terus dor seperti diperagakan. Lah memang kan saya ndak menyalibkan Yesus, Romo. Iyo iku simbol. Tapi pertanyaannya, kau tidak menyalibkan Yesus secara fisik. Tapi saya tanya, sampean berdosa enggak? Akeh, Romo. Lah iya iku jenenge kowe nyalibno Yesus. Duduk perkara njupuk paku mbek ganden terus mbok dar. Iku aku nyalibkan. Ndak. Semua orang yang berdosa dia menyalibkan Yesus yang menyebabkan Yesus itu menderita, lalu wafat dan kemudian bangkit, disalibkan, wafat dan kemudian dia bangkit untuk menebus dosa manusia. Bagaimana, Romo, mereka yang akan diselamatkan? Loh, Allah itu punya banyak cara. Kalau kita kan caranya hanya satu, kalau Allah itu banyak. Kalau mereka yang tidak percaya sama Yesus, apakah bisa masuk surga? Bisa enggak? Bisa lah. Caranya bagaimana, Romo? Ya kalau dia tidak percaya Yesus, ngitungnya ya dia diadili menurut baik buruknya. Tapi Anda tahu, kalau orang dihitung berdosa, keselamatan dihitung dari baik buruk, baik jahatnya berbuat dosa, wes pikiran dewe kira-kira nek sing mlebu surga ora. Ya gimana dia tidak percaya sama Yesus, ngitungnya ya tinggal baik buruk saja. Sedangkan yang mengenal Yesus dan dia tetap berdosa, apakah dihitung berdasarkan baik buruknya? Bisa juga. Tapi karena percaya kepada Yesus, itu loh, Yesus duwe rasa sakno. Wes dosamu gak tak anggap, tak lunasi. Itu bedanya di situ. Yang tidak ya bisa, tapi hanya berdasarkan lah wong ndak kenal. Ayo, kalau saya ndak kenal sampean, Anda menyakiti saya, ayo gak kenal ayo, apa efeknya mbak aku? Ndak ada. Tapi kalau kamu kenal,
Ya paling tidak lah, pas Anda menderita, misalnya ini misalnya, tapi saya yakin nggak ada. Anda suka ngerasani saya, misalnya lo ya. Saya bilang misalnya, tapi saya yakin umat Tandes nggak ada sih, nggak ada yang ngomongi romo-romo baik-baik ya, nggak ada sing elek-elek, sing gak ketok ya. Saudara-saudara, terus kemudian suatu saat Anda itu sakit, minta didoakan atau minta beri minyak suci. Lah aku eling, dhisik ngerasani aku terus sae. Wis gak tak dongakno. Iya. Lah menyakiti saya kan. Minyak suci ben kejel-kejel ra wis ngono. Mosok gitu. Lah karena saya kasihan, ya wis lah. Sing wis ya dibaleni maneh ngono ta. Sing wis ya wis gitu, yang sudah ya sudahlah ya. Karena kenal. Lah kalau ndak kenal seperti orang-orang Samaria itu yang menolong orang Yahudi yang dirampok ya, gak kenal. Imam itu loh yang lewat, yang jatuh itu orang Yahudi, imam juga dari Yahudi, dia dirampok mengalami luka-luka, gak kenal loh. Maksudnya sama-sama orang Yahudi tapi tidak selalu kenal. Anda sama-sama orang Tandes, emang kenal yang sana sama sini. Sama-sama orang Tandes toh, enggak kenal. Kenal itu ada relasi, ada komunikasi begitu. Gak kenal, gak tahu eling iki. Lah piye saiki carane supaya dikenal Mbik Romo? Sering teko ning aku, engko ora aku kenal suwe-suwe. Nek kowe gak tahu, lah piye aku kenal? Kenal kan mengandekan ada relasi, ada komunikasi. Anda bisa mengenal Yesus dari mana? Ada relasi, ada komunikasi. Lewat apa? Anda bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman. Lewat berdoa. Berdoa itu komunikasi. Anda baca firman komunikasi enggak? Iya. Tapi itu komunikasi yang ya nonverbal. Ya memang firman itu ada, diwakili oleh firman. Anda berdoa diwakili oleh kata-kata. Tapi Yesus di antara sekian bertemu itu, yang paling dia nyata hadir adalah ketika dia mengatakan diri ada di dalam roti yang hidup. Itu aku ada sungguh. Kamu tidak hanya berkomunikasi, tapi kamu bersatu dengan aku ketika barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada bersama dia, aku menyertai dia, dan aku akan memberikan hidup yang kekal. Jadi Anda jangan berpikir dia memberi hidup kekal itu nanti nek mati kamu dibangkitkan begitu, tidak. Karena engkau belum mati, kata-kata Yesus tetap sama. Kalau engkau makan tubuhku, minum darahku, kamu akan kuberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal diberikan kapan? Hidup kekal itu piye sih? Menurut pengertian sampean, jenengan, umat, hidup kekal itu piye? Loh lah Anda dijanjiin Yesus, aku beri hidup kekal, Anda enggak ngerti.
Apa itu hidup kekal itu? Apakah nanti ketika Anda sudah mati itu? Lah kalau saya sudah mati, ngapain dia ngomong begitu? Ketika Yesus ngomong begitu, Anda diberi hidup kekal enggak? Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, percaya kepadaku, dia akan kuberi hidup kekal. Terus Anda makan tubuhnya, Anda diberi hidup kekal itu. Apa itu hidup kekal itu? Loh, rak bingung toh? Kok kira sedemikian mudah? Kita berpikir bahwa sok benek mati. Jadi hidup kekal itu nanti pada waktu mati, bukan. Hidup kekal itu ya sekarang ini. Ketika engkau menerima dia, percaya kepada dia, yang dimulai ketika Anda dibaptis, di dalam namanya tadi yang terakhir, berita pengampunan dan pertobatan harus disampaikan ke segala bangsa. Hidup kekal itu ketika Anda masih hidup, Anda berbuat dosa, tetapi selalu Roh Kudus itu mengingatkan supaya Anda tidak berdosa. Itu hidup kekal. Ya, soal hidup kekal bahwa dia yang percaya kepadaku, dia akan kubangkitkan di akhir zaman. Itu nanti kalau Anda wis mati. Tapi hidup kekal itu diberikan sekarang saat engkau percaya. Lihat, tanda percaya itu dibuktikan oleh gereja dengan apa? Dibaptis. Anda diberi meterai kekal. Karena itu setiap orang Katolik yang sudah dibaptis, orang Kristen diberi meterai kekal. Jadi kalau misalnya orang itu dibaptis, siapa yang baptis? Misalnya ada si A, saya baptis di dalam gereja karena warga Stefanus. Pertanyaannya, orang itu yang baptis siapa? Lo bingung maneh. Ada si A orang Tandes, terus dia ingin jadi Katolik, percaya sama Yesus, harus dibaptis, disiapkan, kemudian dibaptis oleh Romo Otong Setiawan. Siapa yang baptis dia? Iya. Otong Setiawan itu alatnya Tuhan Yesus. Yang baptis siapa? Yesus sendiri. Baptislah dia dalam namaku. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sing ngrujukno Otong Setiawan. Emang kalau Tuhan yang ngrujukno moro-moro air sucine iku dimasuk sendiri terus dia gini kayak iku kayak Aladin. Terus kerucuk gitu. Ya. Pastor itu alatnya, karena itu yang baptis Tuhan sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya. Nek Otong Setiawan yo tak cabut. Soalnya aku diloroni atiku wis gak prei, gak tak anggap kowe. Karena itu Tuhan, loh ra enak Romo, enak. Ya. Jadi kalau ada orang Katolik sudah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, dalam perjalanannya murtad. Karena apa? Banyak hal. Emang baptisannya hilang? Hilang Romo. Sopo sing ngomong? Emang sing baptis sampean? Dia tidak hilang, hanya tidak efektif. Ya. Tidak ada yang bisa menghilangkan. Dalam sakramen itu seorang dibaptis, seorang ditabiskan jadi imam. Suatu saat dia keluar karena satu hal. Emang tabisan imamatnya hilang. Siapa yang bisa cabut?
Misalnya saya ditabiskan oleh Monsinyur Surabaya itu misal, terus suatu saat saya keluar, misalnya lu ya, lah emang Anda mau sungguhan saya keluar? Makanya saya bilang misalnya ya keluar, emang terus imamat saya hilang? Enggak, karena yang mentabiskan adalah Yesus sendiri lewat seorang uskup. Maka ketika dia keluar, tabisannya enggak hilang, tapi tidak efektif. Karena dia tidak bisa menjalankan dan menerima hak-haknya. Ya. Kalau Anda itu punya orang tua, Anda anak, terus Anda itu menyakitkan hati orang tua, anak kan dari Tuhan ya. Emang kalau misalnya dia bilang gak tak anggap anak kowe, emang terus kamu bukan anaknya? Kan tetap anaknya, hanya ojo ngarep kowe dikei warisan nak ngono ae to. Lah wis gak tak anggap kok, wong sing punya warisan orang tuanya, tapi kamu tetap anak. Kamu sakit ya tetap anak, emang terus bisa dirubah. Kalau anaknya ini misalnya si Agustinus gitu, punya anak dari bapaknya Agus dan Tinus gitu ya, jadi itu anaknya Agustinus gitu, ibunya Tinus, bapaknya Agus gitu ya. Terus suatu saat dia mengecewakan Agus dan Tinus ini, diusir. Tapi Agustinus tetap anaknya Agus dan Tinus apa enggak? Tetap, meskipun diusir. Ya, tapi enggak efektif. Ya. Karena apa? Ya kowe sudah diusir, boleh dia nempati rumah Agus dan Tinus? Lah enggak lah, wong diusir kok. Tapi tetap anaknya, tetap. Lah karena kamu diusir, nggak dianggap anak, ya nggak dianggap, makanya katanya tidak dianggap anak. Tapi sebetulnya tetap anak, wong nggak dianggap aja lu kok bingung. Yang penting kamu tahu sendiri kenapa, ya sudah aku tidak dianggap, ya sudah, maka jangan berharap warisan. Oh enggak dianggap kok, kecuali kamu masih tak anggap anakku, ya tak beri waris. Begitu, kamu tidak dapat terima hak-hakmu. Karena itu orang Katolik yang murtad baptisannya tetap, tapi pertanyaannya boleh tak terima komini? Boleh enggak? Enggak. Kalau boleh aku gak ngisini. Dan kamu keluar sendiri kok. Karena itu hak-haknya sebagai orang Katolik tidak bisa diterima. Itu sebabnya saya selalu mengatakan ya, yang boleh terima komini yang sudah dibaptis setelah terima komini pertama, tidak ada halangan dalam perkawinannya. Tapi enek wong Katolik iku sing tetep maksa. Ya. Lekura aturane gereja loh. Lah emang Tuhan langsung bisa beri aturan nek gak lewat gereja. Ya. Kadang-kadang gitu loh, tapi kan saya tetap Katolik Romo. Masalahnya bukan Anda tetap Katolik. Anda ketika dibaptis selamanya Anda Katolik. Tapi Anda tidak bisa terima hak Anda berhubung Anda menikah di luar gereja. Maka hak-hakmu nggak bisa, itu sama saja dengan murtad alus. Tetap mengaku Katolik tapi tidak mengikuti aturan-aturannya. Karena itu orang yang tidak menikah secara gerejawi, maka dia tidak bisa menerima haknya untuk menerima hostia suci itu. Ya. Kan nggak tahu Romo pastornya,
Iya pancen aku gak ngerti, masa ketika ada komini tak takoki nikah Katolik, enggak. Kan enggak mungkin. Ya. Tapi Yesus enggak kau beritahu, dia tahu enggak? Tahu, enggak punya mata dia bisa melihat, enggak punya tangan dia bisa memukul. Tapi saya enggak punya mata, enggak iso melihat. Enggak mbok kasih tahu, aku enggak tahu. Anda enggak bisa menipu dia. Ya. Apalagi pakai alasan macam-macam. Gereja kurang nggak aturan. Ya emang manusia hidup tanpa aturan. Nek pengen gak gelem aturan, kon gawe omah ning gone tengah alas. Lha iku wis gak enek aturan iku, sak karepmu dhewe. Kon kate mangan gak mangan, kate guyu mbek kewan ambek ora, gak popo. Tapi kalau kamu hidup di tengah masyarakat, ketemu orang kan sekurang-kurangnya guyu. Titik ae lah ngene, tarik ini. Sret ini, ojo. Lho. Ya apa ketemu kewan apa ketemu menungso? Ya. Karena itu kita tahu bahwa Yesus menyatakan diri, kalau kamu ingin mengenali aku secara nyata, datanglah kepada tubuh dan darahku. Loh, Romo bertemu Yesus bisa lewat doa? Iso. Sopo sing ngomong nggak iso? Tapi kan nggak nyata itu. Yang paling nyata adalah ketika kau terima tubuh dan engkau akan kenali dia. Karena dari situlah Anda akan tahu, oh ini dia. Dua murid tadi nggak ngerti apa-apa, tapi ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mereka baru ingat. Lewat apa itu? Ekaristi. Apa lewat pengajaran? Apa lewat firman? Firman diomongi bolak-balik, panggah gak ngerti aja kok. Yang paling nyata ya ketika Yesus memecahkan roti, lalu mereka, itu rak dia. Ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Anda berdoa itu tidak bisa bertemu, bisa. Bertemu dengan Yesus secara nyata, Anda langsung sambut tubuh dan darahnya. Anda bisa ekaristi lewat online, bisa enggak? Ekaristi lewat online bisa enggak? Buktinya pada orang kok enggak ekaristi online, Romo. Bisa kan? Tapi Anda enggak bisa sambut tubuh dan darahnya. Online bisa, banyak orang malah pilih daripada datang, ribet Romo kalau datang, belum parkir, belum ini, wes hitungan kabeh kok gak sido teko ekaristi. Ketika engkau mau datang ke ekaristi, kau mulai hitung-hitungan waktu apapun itu, Anda tidak akan kenal Yesus. Saya nyatakan ini, apa teori apapun terserahlah, supaya kita benar-benar menempatkan ekaristi di atas segalanya. Jangan pernah Anda hitung-hitungan apapun itu. Coba kalau Yesus mulai hitung-hitungan sama kamu, apa jadinya? Sadar, supaya kita tidak meremehkan ekaristi. Ya roti hidup. Lihat Yesus berkata seperti Musa meninggikan apa itu salib itu ya, yang gambarnya ular tembaga. Setiap orang yang memandang akan sembuh. Begitu juga ketika anak manusia ditinggikan di atas salib. Dan benar, ketika dia ditinggikan, semua orang melihat benar dia anak Allah. Seperti dalam ekaristi, ketika hosti tinggikan di atas, inilah tubuhku, orang menyembah dan dia akan beroleh hidup kekal, keselamatan. Maka mari Bapak Ibu, kita dapat bertemu dengan dia dalam ekaristi. Inilah warisan yang diberikan Yesus. Jangan kita mulai menilai
apa yang sudah didirikan Yesus, Ekaristi Suci. Karena itu adalah surga dunia, itu adalah keselamatan bagi kita orang Katolik. Karena itu marilah kita mohon supaya kita semakin mengenali Dia, terutama dalam Ekaristi Suci, supaya kita beroleh keselamatan hanya di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Amin.